Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Miftah Fatimah Turiskia dengan NIM 230602100050 kelas 6B Tadris IPA. Nah, di sini saya akan membahas mengenai topik perubahan fisika dan kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Yang akan saya bahas mengenai perubahan fisika dan kimia itu ada 4. Yang pertama itu ada materi, yang kedua itu hukum alam tentang materi, lalu perubahan materi, dan yang terakhir itu perubahan zat. Kita masuk materi yang pertama itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan materi. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan, di mana materi itu dibagi lagi sifatnya itu menjadi 2, bersifat ekstensif dan juga intensif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat ekstensif dan juga sifat intensif? Nah, sifat ekstensif itu bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Nah, misalnya itu ada volume, massa, dan juga berat. Sedangkan intensif itu kebalikan dari ekstensif, yaitu tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya itu ada warna, bau, dan lain sebagainya. Sifat intensif itu sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama itu ciri-ciri dari sifat fisika, yaitu ada wujud zat, di mana wujud zat itu ada 3 macam, yaitu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, perbedaan dari ketiga zat tersebut, jika zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan yang zat cair itu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi bergantung dengan media yang digunakan. Sedangkan zat gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian zat padat partikelnya itu sangat rapat, sedangkan zat cair itu partikelnya lebih renggang daripada zat padat. Sedangkan yang zat gas itu partikelnya itu sangat renggang sekali. Pada zat padat, partikelnya itu tidak dapat bergerak bebas, sedangkan pada zat cair, partikelnya itu bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan pada zat gas itu, partikelnya itu dapat bergerak sangat bebas. Nah, ciri-ciri fisika yang kedua itu warna. Warna merupakan sifat fisika yang dapat kalian amati secara langsung. Misal, sirup itu warna merah, susu itu warna putih, sedangkan karbon itu berwarna hitam. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu ada kelarutan. Kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu, misal garam dapat larut dalam air. Kemudian ada kopi itu tidak larut dalam air. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik dalam suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan. Misalnya, tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan dan lampu menyala. Yang kelima itu ada kemagnetan. Nah, kemagnetan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada magnetik dan juga non-magnetik. Nah, di mana yang dimaksud dengan magnetik itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Sedangkan non-magnetik itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita lanjut ke ciri-ciri sifat kimia, yaitu yang pertama itu mudah terbakar. Nah, seperti halnya jika kita berada di pom bensin itu ada sebuah larangan dilarang merokok. Nah, itu bertujuan untuk mengingatkan kepada konsumen bahwa bensin itu termasuk
termasuk zat yang mudah terbakar. Yang kedua yaitu bersifat busuk dan asam. Akibat terjadi reaksi kimia dalam suatu makanan atau minuman dapat merubah makanan menjadi busuk dan berubah rasa menjadi masam. Seperti halnya nasi yang dibiarkan lama-kelamaan akan basi. Kemudian yang ketiga itu ada bersifat berkarat, yaitu reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut berkarat. Misalnya besi ditaruh di luar ruangan, lama-kelamaan besi tersebut akan mengalami perkaratan. Yang keempat itu mudah meledak. Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan juga natrium. Kemudian sifat yang terakhir yaitu beracun. Jadi sifat kimia itu terdapat beberapa zat yang memiliki sifat beracun. Masuk topik yang kedua yaitu mengenai hukum alam tentang materi. Nah, dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzi lahu mulkus samawati wal ard Mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladahu wa lam yakul lahu syari'un fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yang telah memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak memiliki anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa Sang Pencipta itu sudah menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Contohnya misal zat padat itu sesuai ukurannya, kemudian zat cair itu juga sesuai ukurannya, dan juga zat gas sudah sesuai ukurannya. Kita lanjut ke topik yang ketiga yaitu mengenai perubahan materi. Apa yang dimaksud dengan perubahan materi? Nah, perubahan materi adalah perubahan benda-benda yang bersifat langsung diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama. Perubahan materi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Contoh dari perubahan fisika yaitu air yang dipanaskan, maka uap air itu dinamakan menguap. Sedangkan air yang didinginkan atau dibekukan itu namanya membeku dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perubahan kimia yaitu proses pembakaran kayu, kemudian pembakaran besi, dan juga pembakaran kertas. Perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang pertama itu perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu akan terbentuk yang baru. Kemudian perubahan fisika, komposisi dari perubahan fisika itu materinya tidak berubah, sedangkan komposisi materi pada perubahan kimia sebelum dan sesudah reaksi akan mengalami perubahan. Kemudian pada perubahan fisika itu tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan pada perubahan kimia akan ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, warna, bau, dan juga rasa. Topik yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai perubahan zat. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan zat? Amati gambar di atas, yaitu ada sebuah es krim yang meleleh, kemudian ada es batu, dan yang ketiga itu ada gambar botol yang berisi larutan atau cairan seperti sirup. Jadi yang dimaksud dengan perubahan zat yaitu suatu perubahan bentuk suatu zat menjadi wujud yang lain. Contohnya tadi es batu yang awalnya cair menjadi padat. Kemudian es krim yang awalnya padat akan menjadi cair. Nah, adapun wujud zat itu digolongkan menjadi tiga, yaitu ada zat padat,
zat cair dan juga zat. Ini ada skema perubahan wujud zat, di mana apabila gas menjadi cair itu namanya mengembun, sedangkan cair menjadi gas itu namanya menguap. Kemudian gas menjadi padat itu namanya mengkristal, padat menjadi gas itu namanya menyublim, sedangkan padat menjadi cair itu namanya mencair, sedangkan cair menjadi padat itu namanya membeku. Kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu pengaplikasian perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu misalnya melelehnya es batu setelah keluar dari lemari es, itu dapat dikembalikan lagi menjadi es batu kembali. Nah, penyebabnya itu terjadi perubahan wujud adalah perubahan reversibel. Begitu kamu meletakkan kembali nampan ke lemari es, air akan yang melalai itu menjadi es padat lagi. Contoh yang kedua itu misalnya pembuatan garam menggunakan air laut, di mana air laut itu juga merupakan campuran garam dan air. Nah, kita dapat memisahkan dua komponen tersebut melalui penguap. Langsung saja kita masuk ke miskonsepsi, di mana saya mengambil 3 miskonsepsi yang sering terjadi, yaitu yang pertama, pelarutan garam sebagai perubahan fisika. Itu salah ya. Yang benar itu pelarutan garam merupakan perubahan kimia. Yang kedua yaitu pemuaian zat merupakan pemuaian partikel penyusun zat. Nah, itu pengertian yang salah. Nah, jadi pemuaian itu merupakan peningkatan jarak antara partikel. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga, telur yang direbus merupakan perubahan fisika. Itu salah ya. Yang benar itu telur yang direbus merupakan perubahan kimia. Adapun glosarium yang saya ambil yaitu ada 3 mengenai materi, partikel, dan juga zat. Nah, partikel tadi udah dijelaskan di awal, yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan partikel itu bagian paling kecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dari materi itu. Sedangkan zat itu benda yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, daftar pustaka yaitu mengenai sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT ini, yaitu menggunakan buku Integrasi Keislaman Kapita Selekta IPA yang ditulis oleh dosen UIN Salatiga, yaitu ada Bu Muslimah Susiloyati, kemudian ada Bu Feni Widianti, dan juga Bu Anggun Zulaiha. Nah, terima kasih sudah menonton penjelasan mengenai perubahan fisika dan kimia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.